Ini adalah serial terakhir tentang bagaimana kita punya ketajaman membedakan roh. Ketajaman membedakan roh memang itu karunia yang diberikan Tuhan, tetapi segala sesuatu yang berlangsung di dalam kehidupan ini harus dilatih. Begitu juga dengan ketajaman roh. Kita mau punya ketajaman roh, tetapi kita tidak mau melatihnya. Jadi kita akan punya ketajaman ya dengan level 1. Ada orang-orang yang mau mengambil waktu untuk melatih ketajaman roh sehingga waktu dia tutup mata atau dia bicara dengan orang itu ada sesuatu yang berlangsung langsung saja, tiba-tiba dia mengenali segala sesuatu. Wahyu 3 ayat 10 mengajarkan kita seperti ini. Engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi ini. Akan ada hari, dan kita tahu hari itu disebut dengan hari kesesakan besar. Dan itu akan mencobai semua orang, tidak ada yang terluput. Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia dan mereka yang diam di bumi. Tetapi buat engkau yang menuruti firman-Ku, bagian apa yang kita turuti? Untuk tekun menantikan aku. Tidak semua orang Kristen menantikan Tuhan. Kita menantikan kesuksesan, kita menantikan janji Tuhan mengangkat kita, membuat kita berkuasa, membuat perubahan. Kita menantikan firman dan janji-janji. Tetapi tidak semua orang menantikan Dia. Tidak semua orang menantikan Tuhan. Menantikan adalah sesuatu yang sangat membosankan dan menurut saya berat. Cobalah 10 menit menantikan Tuhan. Jangan bahasa roh diam dan berkata, Tuhan, I'm waiting for you. Lihat aktivitas di kepalamu. Apakah dia bisa tenang? Apakah dia bisa menantikan Tuhan? Setelah kita bisa tenang, kita lihat jam, kita berpikir itu sudah 20 menit, ternyata itu bahkan belum 1 menit pun. Cobalah praktek. Ketika kita menunggu Tuhan, ada proses. Saudara pernah taruh tepung dengan gula, dengan air, taruh aja 24 jam, 36 jam, ada proses kimia yang terjadi. Itu sesuatu yang natural. Jika kita menantikan Tuhan, ada proses spiritual yang terjadi. Ketika kita diam, ada proses pengosongan diri. Emptiness, nothingness. Tiba-tiba di dalam diam, kita sampai di satu titik kesadaran. Tuhan, ternyata tanpa Engkau sebenarnya aku gak bisa apa-apa ya. Begitu manusia mencapai titik kesadaran itu adalah proses pengosongan diri. Proses nothingness, dan di titik kita mencapai titik proses nothingness, yang selanjutnya, detik yang selanjutnya itu menjadi become oneness with God. Itu proses spiritual. Sama seperti proses kimiawi yang terjadi, tepung dikasih air, dibiarkan 24 jam, 36 jam, ada sesuatu yang secara natural dia akan mengembangkan dirinya. Ada proses kimia, besok kita akan lihat dia berbuih, berbusa, karena dia kimianya sudah beda. Begitu juga dengan orang-orang yang punya waktu, mengambil waktu menanti-nantikan Tuhan. Spiritualnya pasti berbeda. Galatia 5 ayat 5. Oleh Roh Kudus, karena iman. Iman adalah jalur untuk kita masuk dunia spiritual. Oleh Roh Kudus, dengan iman. Artinya kalau kita dengan iman, kita akan ketemu Roh Kudus di dunia spiritual. Kita menantikan apa? Kebenaran yang kita harapkan. Kita tidak nunggu kesuksesan, keberhasilan. Bukan, nggak boleh. Boleh. Tapi bukankah dari ujung segala sesuatu kita ingin menemui pencipta kita? Bukankah ujung dari segala sesuatu yang harus kita lihat adalah mata perkenanannya? Bukankah dari ujung segala sesuatu kita akan tersungkur di hadapannya, dan disitulah kita akan dinilai segala sesuatu. Puncak kesuksesan bukan ujung dari segalanya. Hidup yang sudah dirubah menjadi lebih baik bukan ujung dari segalanya. Bukankah ujungnya kita akan ketemu Dia?
Karena itu dikatakan oleh Roh Kudus, Dia akan menuntun kita menantikan kebenaran. Kebenaran seringkali diganti dengan hal-hal lain. Yesaya 30 ayat 16, Tuhan menanti-nantikan saatnya, Dia menunggu, hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Dia hendak bangkit, mau menyayangimu. Dia nunggu, artinya Dia belum buat. Dia nunggu, Dia belum buat. Tuhan adalah adil dan berbahagialah orang yang menantikan Dia. Kenapa? Karena orang yang menantikan Dia di Yesaya 40 ayat 31 akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan manusia, rohmu dinamis dari dalam keluar. Orang-orang yang menantikan Tuhan, mereka itu gak akan pernah jadi lesu. Mereka akan terus jalan, tapi mereka gak bisa capek. Mereka akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka akan terus berlari. Kita udah sering dengar firman ini. Tapi kalau Roh Kudus gak mewahyukan firman ini, kita gak menghidupi firman ini dengan menantikan Tuhan, itu akan membuat kita punya sense ketajaman, membedakan what kind of spirit yang sedang bicara. Itu akan membawa kita menyatu dengan kebenaran. Itu akan membuat kita bergaul dengan Roh Kudus. Keberhasilan udah pasti komplimen yang akan mengikuti kita. Tapi ujung dari segala sesuatu bertemu dengan Tuhan. Proses kimia yang terjadi pada hal-hal natural, ada proses spiritual yang terjadi di roh dan di jiwa kita, menuntun kita menyatu dengan Tuhan. Menurut saya inilah tujuan kekristenan, menyatu dengan Tuhan. Dan kita tidak bisa menyatu dengan Tuhan karena ada proses spiritual yang harus dikerjakan di setiap manusia, yaitu menunggu dan menanti-nantikan Tuhan. Ada begitu banyak keuntungan dari menanti-nantikan Tuhan. Yang paling saya pegang adalah kalau engkau menuruti firman-Ku, engkau tekun menantikan-Ku, Dia akan melindungi kita dari pencobaan yang akan terjadi di atas seluruh dunia ini. Ada cerita, kalau di zaman antikris, nanti orang benar akan lari-lari dari satu kota ke satu kota. Sehingga kita harus balik kembali hidup konvensional dan tradisional tanpa teknologi. Kita harus mengandalkan apa? Insting. Kita harus mengandalkan apa? Naluri. Tapi kalau hari itu, naluri itu begitu tumpul, kita berpikir teknologi mereka, drone mereka dilepas jutaan untuk mencari orang benar, orang yang mengikuti Kristus, kita mau sembunyi di mana? Di bawah tanah pun mereka bisa deteksi termal panas tubuh manusia. Saya pegang Wahyu 3 ayat 10. Hari-hari ini kita ikuti firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan. Satu aja dulu. Tekun menantikan pribadinya. Tekun menantikan Dia artinya kita duduk dan bilang, Tuhan, aku menunggu Engkau. Bukan berarti 24 jam kita nunggu Tuhan, ambil waktu deh. 15 menit saja saudara mengerti artinya menantikan Tuhan. Dan ada proses spiritual yang terjadi di dalam pengosongan diri, kesadaran, penginsafan, kebenaran itu seperti hal kimiawi yang mulai bereaksi. Tiba-tiba itu akan menuntun kau menyatu dengan Tuhan. Dan lihat, kesegaran di rohmu, kesegaran di jiwamu, blessingmu akan berbeda. Dan yang saya pegang dari firman ini, cuma Dia yang bisa melindungi kita di hari-hari pencobaan terakhir. Sebab pencobaan itu akan mencobai mereka yang diam di bumi. Semua golongan. Mau bangun bengker, pencobaan itu pun akan datang kepadamu. Kita tidak bisa melawan sesuatu yang sangat powerful yang dari Tuhan. Lebih baik kita ikuti perkataannya, menantikan Dia. Selama hari-hari masih ada. Selama siang masih ada. Selama perguliran hari masih ada. Spend waktu menantikan Tuhan. Dan nikmati, rasakan proses kimiawi secara spiritual yang terjadi di dalam yang mengubah pribadimu. Dan waktu hal itu terjadi, engkau akan ngerasain refresh bahkan sampai ke kulitmu. Mari kita berdoa. Tuhan, menantikanmu, menunggu pribadimu adalah hal yang mulia,
adalah proses sebenarnya yang bisa dilakukan oleh semua orang. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua bentuk distraction yang menyerang semua saudara-saudara seiman, sehingga mereka sulit menanti-nantikan Kau, sehingga janji-janjimu untuk perlindungan di hari-hari akhir seperti bolong-bolong karena kami tidak ambil waktu menantikan Kau. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar protection dari firman dan roh-Mu, kekuatan roh-Mu yang dahsyat menarik kami untuk mengambil waktu untuk menanti-nantikan-Mu. 10 menit, 15 menit kami akan merasakan sesuatu yang dinamis dari roh-Mu mulai bekerja di dalam roh kami, di jiwa kami, memberikan kesegaran, memberikan ketajaman roh, dan yang lebih dahsyat menuntun kami bisa menatap mata-Mu dan wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk semua saudara seimanku, biar mereka merasakan refresh dari menanti-nantikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.